Halo Sobat Ngobras, balik lagi sama Intan di Ngobras, Ngobrol Rasa Bangsa. Nah, di episode kali ini tema kita adalah main belakang. Dampaknya nggak main-main loh. Main belakang di sini maksudnya adalah konflik kepentingan. Jadi, konflik kepentingan itu maksudnya apa sih? Menurut Permen PAN RB nomor 17 tahun 2024, konflik kepentingan merupakan situasi di mana seorang pejabat publik memiliki kepentingan pribadi, baik itu keuangan, keluarga, atau lainnya yang dapat mempengaruhi atau terlihat mempengaruhi objektivitas dan netralisasinya dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan. Nah, ngobrol kali ini aku bakalan ditemenin sama Kak Ilham, Kak Tiara, dan juga Kak Renita. Hai Kak Ilham, Kak Renita dan juga Kak Tiara. Halo, Halo Kak hai, Intan. halo. Ngomongin soal konflik kepentingan, pernah nggak sih kalian nemuin praktik-praktik konflik kepentingan di keseharian kalian? Kita tanya dari Kak Renita dulu deh, pernah nggak sih? Konflik kepentingan, aku punya cerita dari aku dan suamiku, tapi dua lingkungan kerja yang berbeda ya. Kalau aku kebetulan di lingkungan kampus, di mana itu rekrutmennya cenderung kebanyakan dari informasinya itu hanya di dalam aja. Memang ada di-share di kayak job street gitu, tapi diutamakan dulu yang di dalam. Ya, jadi suami pun juga seperti itu di perusahaan tempat dia kerja. Jadi cenderung banyak temannya si A, keluarganya si A. Nah, Mhm. itu yang bikin kita merasa, oh, jadi mereka-mereka ini keluarganya temannya si A, B, C, D, E gitu. Di situ sih jadi bagiku itulah salah satu konflik kepentingan. Jadi titipan orang dalam. Kalau Kak Ilham nih, pernah nggak ngalamin? Oke Kak, terkait dengan contoh konflik kepentingan ya Kak. Kalau Iya. dari aku sering dengar kasus-kasus terkait dengan di dalam suatu instansi nih Kak, terkait dengan pengadaan barang di kantor. Nah, jadi pegawai yang bertanggung jawab ini dia memilih vendor yang untuk pengadaan barang ini berasal dari usaha dia sendiri ataupun dari usaha keluarganya. Jadi keuntungan itu balik ke dirinya dan keuntungan dari kerabat-kerabatnya. Seperti itu sih kata contoh. Kalau Kak Tiara seperti apa nih? Kalau contoh dari aku itu di bidang pendidikan sih Kak, khususnya saat proses penerimaan peserta didik baru di tingkat SD sampai SMA. Itu marak akan fenomena beli bangku sekolah. Jadi hanya calon siswa dari anak-anak pejabat atau anak-anak yang mampu dan berfinansial cukup yang bisa keterima di sekolah negeri favorit gitu. Jadi ini kan menggerus hak anak-anak yang kurang mampu ya Kak ya. Itu sih yang fenomena yang sekarang tuh sering terjadi dan itu sangat disayangkan menurut aku Kak. Oke, kita geser lagi ke Kak Renita nih. Menurut Kak Renita, apa aja sih dampak dari konflik kepentingan yang ada di lingkungan Kak Renita? Kalau tadi contohnya ya yang aku sampaikan, Mhm. dampaknya itu satu, jadi kita nggak tahu mana orang yang memiliki kemampuan atau paling kompeten karena dia lewat jalur belakang. Padahal sebenarnya kan ada proses rekrutmen yang di-share lewat jobset atau website perusahaan. Kemudian karyawan lain itu jadi demotivasi. Jadi kayak ngapain usaha keras, toh juga dipilih yang titipan juga gitu. Kemudian kualitas kerja sama produktivitas pasti akan nurun. Kita pun juga dari aku mungkin atau dari suami jadi bingung nih. Karena ada keluarga A, B, C, D, E. Dimana kalau asal kita melaporkan atau cepu ya, nanti dampaknya ke kita lagi. Nah, Mhm. resiko terberatnya itu adalah kalau ketahuan publik yang tadinya kita atau orang yang berkompeten ya yang lewat jalur umum, lewat website perusahaan atau lewat job street tadi, kita merasa bisa nih bantu untuk perusahaan atau lingkungan kerja kita tumbuh. Tapi orang-orang yang titipan ini kan belum tentu reputasi tempat kita kerja jadi buruk. Itu. Oke. Sekarang aku mau pindah lagi nih ke Kak Tiara dan juga Kak Ilham. Setelah kita tahu contoh dan juga dampak konflik kepentingan yang luar biasa tadi ya, kira-kira menurut Kak Tiara dan juga Kak Ilham,
bagaimana sih cara yang tepat dalam pencegahan dan juga edukasi untuk kepentingan konflik dalam lingkungan kita? Boleh dari Kak Ilham dulu? Oke, baik Kak Intan, terkait dengan cara pencegahannya Kak. Kalau dari aku sendiri sih mungkin lebih ke diri sendiri terlebih dahulu. Karena kita ini juga ada peluang atau kemungkinan terlibat dalam kasus-kasus yang terkait dengan konflik kepentingan ini. Jadi kita terus bisa memisahkan antara mana yang urusan pribadi dan mana yang urusan organisasi atau instansi. Misalnya kita jangan memaksakan nih keputusan organisasi demi keuntungan pribadi kita. Seperti itu Kak. Kalau untuk Kak Tiara nih, seperti apa kira-kira? Kalau tadi Ilham menjelaskan dari sisi individu, sekarang aku dari penguatan sistem pengawasan sih Kak. Jadi kalau bisa setiap instansi terkait itu tuh punya sistem whistleblowing gitu. Jadi sistem ini memungkinkan individu atau masyarakat melaporkan soal dugaan adanya konflik kepentingan gitu. Jadi permasalahan ini tuh tidak hanya stuck menjadi masalah sendiri aja, tapi dibawa juga dan diproses. Begitu sih Kak harapan dari aku. Wah, seru sekali ya pembahasan kita hari ini mengingatkan kita untuk menghindar dari yang namanya konflik kepentingan. Karena kita sudah tahu bahwa dampaknya sangat merugikan banyak pihak. Oke, aku Intan bareng Kak Tiara, Kak Renita, dan juga Kak Ilham pamit undur diri ya. Sampai ketemu di episode ngobrol selanjutnya. Boleh say bye, teman-teman? Dadah. Bye! Dadah!